Yo, yo. Go, 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 go. Kau belajar dulu, dada yang tegak dulu, kemarin tegak. Lurus mas. Asal sini sih mas, sana. Gerak. Ada sana. Di luar aja pak. Kegiatan full biar berkenan untuk Kasih jalan dulu itu, kan jalan dulu. Gelap pak. Pak di luar aja pak. Pak di luar aja pak. Gelap pak. Di luar aja pak. Jauh dari luar. Gambar aja pak. Di sini. Ya. Siap. Kelihatan. Ah, sini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan pak. Ada ya. Oh, apa pertanyaannya? Ada berapa yang ditangkap ini? Oke. Jadi memang ini untuk yang kesekian kalinya kasus Keliti ini kembali terjadi. Ini memang menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu saya terima kasih Kapolresta beserta jajaran dengan sigap ya. Dalam waktu saya kira kurang dari 2 hari sudah berhasil menangkap pelakunya. Yang terindikasi jumlahnya itu hampir 9 orang ya. Hasil keterangan dari para pelaku keterangan awal. Yang tertangkap sementara ini baru pengawasan yang penuh terhadap anak-anak. Sehingga kalau di seorang pelajar, masa tengah malam jam 2, jam setengah 3 keluyuran. Ini kan sesuatu yang tidak umum untuk seorang pelajar. Begitu juga di sekolah, para guru harus bisa mengidentifikasi mana siswa-siswa yang ada indikasi mereka kemudian tadi malas-malasan, yang bolos dan lain-lain. Ini potensi mereka untuk melakukan hal-hal yang menjurus ke arah Keliti tadi. Kira-kira seperti itu barangkali gambaran awal terkait dengan terakhir pelaku Keliti yang ada di Polresta Yogyakarta. Alasannya itu apa? Ya, kalau mereka ini alasannya kan ketika berpapasan, ya, 2 kelompok ini berpapasan, kemudian satu bilang bajingan, yang satunya lagi tidak terima dengan kataan itu, langsung dia membalik, kemudian mengejar, ya, dan tanpa perkataan yang lain langsung dia membacokkan celuritnya itu ke arah korban. Nah, kira-kira sementara keterangan awal yang kami gali sendiri juga seperti itu. Senjata itu dapat dari mana? Kalau untuk senjata dari awal memang bawa, jadi ini kan ada 4, parangnya 2, kemudian celuritnya ada 2. Jadi mereka memang sudah menyiapkan dari awal di bawaan. Kapan digunakan seperti tadi ketika papasan, mereka kemudian merasa tersinggung dan lain-lain itu barang itu digunakan. Kalau tadi apakah mengenal? Sementara mereka tidak saling mengenal. Kalau sebelumnya itu kan ada dendam sekolah. Kalau kejadian terakhir ini tidak saling mengenal. Dia hanya 2 orang kelompok ya bersepeda motor, kemudian berpapasan, yang satunya teriak bajingan, yang satu merasa tersinggung, kemudian dia mengejar si korban tadi. Apakah pelakunya dari kota Jogja atau dari luar pak? Ya sementara ini pelajar yang ada di Jogja. Ya, ada yang sekolah SMP, ada yang homeschooling, ada yang SMA juga satu pelakunya. Ditangkap di mana aja? Semua tadi ada di kediamannya masing-masing ya. Setelah mengidentifikasi para petugas, kemudian kita sisir dari mulai malam sampai jam 3 dini hari tadi, ya, mereka ini bisa kita tangkap dan selanjutnya akan kita proses. Ada juga menggunakan obat-obat Ya, sementara hasil tes itu tidak ada. Ya, jadi murni betul mereka karena yaitu sama-sama muda, sama remaja ini kan ya. Jadi mereka kemudian karena ketersinggungan ada omongan yang kata-kata bajingan tadi, kemudian mereka menjadi tersinggung kanon katanya, kemudian berbalik mengejar mereka. Geng pelajar atau geng apa? Sementara ini kan dari beberapa sekolah, ya,
Ini kalau tidak salah nanti ada yang dari SMP, ada yang dari homeschooling, ada yang dari SMA-nya juga. Ya, mereka dipertemukan kemudian karena teman. Ada yang teman kakaknya, ada kemudian teman yang kenal juga. Mereka kumpul. Jadi memang keliti ini potensinya macam-macam. Ada karena memang geng sekolah, ada mereka karena bersama-sama dengan teman yang dulu pernah sekolah di mana, gitu kan ya, ketemu lagi di situ ngumpul, ya macam-macam latar belakangnya. Pak, ini nanti bawa umur ancaman hukumannya. Ya. Nah, ini kemudian yang perlu saya ingatkan kepada warga masyarakat. Apakah itu orang tua, kemudian juga adik-adik yang remaja tadi. Ya. Mereka berpikir bahwa apabila usianya itu masih belum 17 tahun, kemudian dia melakukan tindak pidana, nanti akan dibebaskan oleh polisi. Ini keliru. Ya. Kalau ancamannya itu lebih dari 7 tahun, mereka tetap dikenakan ketentuan pidana dan akan kita proses. Nah, sehingga beberapa kasus yang terjadi, ya, ini dari senior-seniornya itu menyuruh mereka yang di bawah 17 tahun untuk melakukan. Karena mereka pikir bahwa ketika di bawah 17 tahun kemudian ditangkap polisi, polisi tidak akan memproses. Dia pikir akan didiversi atau didamaikan. Ya. Ingat, kalau ancamannya lebih dari 7 tahun, ini kan kasus pembunuhan, penganiayaan berat. Ya. Nah, sehingga itu tetap kita proses lanjut. Jadi ketentuannya boleh ditangkap, boleh ditahan, dan langsung dilanjutkan ke pengadilan supaya memberikan efek jera bagi yang lain. Dan sebenarnya itu yang kemarin-kemarin, Anda tahu yang di Bantul, itu sudah divonis. Nah, tapi mereka kok tidak dijerat. Oleh karena itu, ini tidak semata-mata karena memang tindakan hukum yang tegas, tetapi sekali yang penting adalah kerjasama semua pihak, apakah itu sekolah maupun orang tuanya. Itu yang lebih penting lagi. Di pasalnya tetap pasal apa? Pasal Ya, dikenakan pasal 338 dengan pasal 354 KUHP, yaitu pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Pak, untuk antisipasi apakah bisa dilakukan jam malam khusus untuk pelajar Pak di Kota Jogja? Nah, saya kira ya, sementara kita lebih mengintensifkan kegiatan patroli dan razia. Nah, kalau kita berlakukan jam malam kesannya itu gawat sekali gitu kan ya, tidak menguntungkan untuk Yogyakarta. Saya kira silakan masyarakat yang lain tetap enjoy ya. Di Jakarta, di Yogyakarta, malam hari silakan menikmati ya. Kita senantiasa tetap untuk menjaga kondusivitas wilayah dari semacam penganiayaan maupun keliti dan lain-lain. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita kerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua. Ya, kita juga sudah membuat tim yang merumuskan terkait dengan bagaimana terhadap penanganan pelajar atau anak-anak yang nakal. Ada geng sekolah yang suka berkelahi dan lain-lain itu. Itu yang lebih penting tentunya ke depannya. Pak, sajamnya itu juga di kelompok korban atau hanya kelompok penyerang aja? Sementara yang kita dapatkan tadi dari mereka yang menyerang itu. Pak, berarti ada tradisi disuruh oleh senior dari kelompok ini untuk para juniornya yang di bawah 17 tahun untuk melakukan Indikasi keterlibatan dari para senior yang alumni itu memang sangat kental ya. Dari beberapa kejadian yang terjadi, mereka ini masih ikut memberikan semacam doktrin dalam tanda kutip kepada adik-adiknya ini. Ya. Dari beberapa kasus yang kemarin terjadi dari beberapa sekolah ini. Tapi kan macam-macam. Kalau kemarin yang kita tangani itu ada dari kelompok geng sekolah. Yang ini bukan geng sekolah, tetapi kumpulan anak-anak yang tadi, yang latar belakangnya kemudian juga memang orang tuanya, kemudian juga ya mungkin barangkali Ada doktrin nggak ini yang pelaku ini? sementara kita dalami ya. Nah, kalau misalnya doktrin, sementara kan ada juga yang usianya di atas mereka, tetapi tidak melakukan ya, hanya apakah ini mereka menyebut, sedang kita dalami ini. Pak, yang membacok itu kemarin sudah ketangkap atau yang masih buron? Wah, ya sudah ketangkap. Sudah ketangkap ini. Mereka yang mengendarai sepeda motor yang bonceng, yang mengendarai maupun yang memboncengnya ini, apakah joki maupun pelakunya sudah kita tangkap semua. Tinggal 2 ya, belum. Ya, tinggal 2, tetap akan walaupun dia tidak pelaku langsung, tetapi ini kan bagian dari kelompoknya. Tetap akan kita tangani nanti mereka juga. Sempat kabur mereka? Mungkin. Kenapa? Sempat kabur ke... Ya mungkin ngumpet saja. Ya, syukur-syukur mereka nanti bisa menyerahkan diri saja nanti gitu, supaya tahu apakah keterlibatan sampai sejauh mana. Ya. saat diamankan tidak ada perlawanan ya Pak Edi? Wah, masih aduh kalau ngelihat anak-anaknya, lihat sendiri. Kita juga kasihan sebenarnya. Mereka nih adik-adik kita, anak-anak kita masih remaja, ya, masa depannya masih sangat panjang sekali, tapi sangat disayangkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan bersama. Jadi beberapa kejadian seperti kemarin yang pelakunya ini kan remaja ya. Kita juga prihatin. Kasihan sebenarnya, tetapi kalau kita ambil tindakan tegas, nanti tidak efek jera bagi mereka ini. Ya, oleh karena itu kita ambil tindakan tegas. Silakan nanti pelakunya ada, barang buktinya ada, nanti secara teknis nanti Kapolresta nanti yang menjabarkan ya. Saya kira kehadiran saya di sini bahwa kita warning ini betul-betul masalah yang serius ya, dan kita senantiasa menangani masalah keliti ini luar biasa loh, kita ini siang malam. Jadi kalau masalah keliti di Yogyakarta betulnya ada sini kita bersama ya.
Kita sudah undang kepala sekolah, undang guru BP, undang komite sekolah, dari Pemda, dari DPRD pun sudah merumuskan masalah ini. Jadi memang keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu penyelesaiannya pun mari kita bersama-sama seluruh komponen masyarakat, ya, kemudian juga dari pemerintah daerah, dari gurunya, dan terutama lagi adalah dari pihak orang tua yang harus betul-betul memberikan memperlakukan anaknya dengan penuh, ya, berikan kasih sayang, kemudian juga awasi mereka. Ya, kalau seorang pelajar jam 2, jam 3 keluyuran, loh kapan sekolahnya gitu kan ya. Kemudian juga mereka masih bawah umur, dibelikan sepeda motor. Itu masih umur belasan tahun, masih 14, 15 tahun kan belum boleh aturannya mengendarai sepeda motor itu. Jangan dikasih sementara. Begitu? Siap. Cukup ya? Terima kasih, Oke, terima kasih. Silakan nanti dengan Kapolresta nantinya ya. Oke, Tom, silakan ya. Kita langsung aja. Jangan. Kan nggak ada lagi. Jangan coba-coba lah pokoknya sama kita. Karena saya dampingin sendiri. Dari berapa kelompok? Apa itu? Yang ini. Jadi kan ada kelompok kemudian Satu kelompok berpapasan saja. Iya, 15 hari ya. 15 hari. Oke, kawan-kawan. Biaya banding semua wilayah, kenapa kota Yogyakarta yang lebih sering terkena kritis? Ya pasti dong, semua sekolahan kan adanya di sini. Terus tempat keramaian juga adanya di sini. Ciri khas kota besar pasti kriminalitasnya lebih tinggi. Itu udah pertanyaan yang tidak benar. Kota besar pasti sama wilayah pinggiran atau desa karakternya pasti beda. Ini kota besar loh di Jakarta ini. Wisatanya sama Bali sama sekali. Pak, jadi ini kegiatan pelajar gimana Pak? Ya, intinya sementara pertandingan tidak akan saya izinkan dan itu guru-guru semua sepakat. Kawan-kawan gak usah mancing-mancing. Karena gini loh, kalau ada kata kita buka, akhirnya juga banyak mudaratnya. Menang tawuran, kalah tawuran, gurunya juga pusing, orang tua pusing, pak polisinya pusing, jadi seperti ini. Sampai kapan Pak? Sampai kapan Nanti sampai batasnya. Sudah agak lama begitu saya masuk di sini. Begitu saya masuk di sini, intinya kemarin juga ada putih abu-abu punyanya siapa? Santo. Putih abu-abu tuh ya. Itu ya benar-benar kemarin ngat ke saya. Ini sama kasih humas yang baru udah kenal belum? Nah, kenalan ya. Harusnya Iya Bu, asing dong. suruh kenalan dulu Pak. 55. Ini kawan-kawan tolong ada edukasinya ya. Jangan hanya bombak. Edukasinya, terima kasih Mas. Edukasi. Kan Ibu mengedukasi.
Siap, bonus aku deh. Belum ditutup. Tutup. Datanya tersangkanya suka Wendy ya, Ceng. Danang dina gawe danang. Gawe. Oke. Lagi dikirim. Bebas. Pokoknya model baru. An, ibu mana? Bapak udah pulang lah. Dia mau keluar.